Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa vitamin larut air. Nah, perlu kita ketahui, vitamin itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya. Ada vitamin yang larut lemak, ada vitamin larut air. Nah, vitamin larut air ini terdiri dari vitamin C dan vitamin B kompleks. Baik, saya jelaskan. Pertama, mengenai vitamin C. Vitamin C ini, dia kalau digambarkan, dia merupakan senyawa asam ascorbat yang memiliki struktur sedemikian rupa. Nah, dia memiliki banyak gugus hidroksil, sehingga vitamin C ini larut dalam air. Nah, vitamin C ini bersifat stabil pada kondisi padat dan kering, tetapi jika dia dalam bentuk larutan, dia mudah mengalami oksidasi. Nah, vitamin C kalau digambarkan seperti ini, dia kalau dalam bentuk asam L-ascorbat seperti ini ya, dia ketika kena air dia menjadi L-dehidroascorbat. Jadi kalau bentuk larutannya ini dia mudah mengalami oksidasi. Kemudian ketika dia bentuk oksidasi seperti ini, ketika sudah mengalami oksidasi dia menjadi 2,3 diketogluconic acid dan ini memiliki aktivitas yang semakin menurun. Jadi vitamin C ini karena dia mudah mengalami oksidasi sehingga bentuk warnanya berwarna pigmen coklat. Nah, ini bentuknya. Jadi asam ascorbat itu mudah menjadi asam dehidroascorbat dan ini reaksinya terjadi secara reversibel. Sehingga kebanyakan vitamin C merupakan vitamin yang sangat labil. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan indikator vitamin. Jadi vitamin C adalah asam ascorbat dan asam dehidroascorbat. Vitamin C itu sangat memiliki kestabilan rendah, kemudian mudah mengalami oksidasi, baik menggunakan cahaya, kemudian bisa juga mengalami oksidasi menggunakan enzimatis. Dan ini juga bisa mengalami oksidasi dengan penggunaan katalis logam. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau kena katalis logam, ada kenaikan temperatur, dia mengalami oksidasi juga. Kemudian kalau pH-nya semakin naik, vitamin C pun juga mengalami oksidasi. Sehingga ketika kita menganalisa vitamin C, harus penuh hati-hati sehingga menghindari degradasi dari vitamin C itu sendiri. Analisa vitamin C ada dua cara. Pertama, dia menggunakan titrasi iodin dan metode zat warna. Yang metode zat warna ini menggunakan bantuan dari instrumen spektrofotometer. Pertama saya bahas yang titrasi iodin. Titrasi iodin ini memiliki kekurangan, jadi harus dilakukan secara cepat karena senyawa lain seperti glutathione dan cysteine akan teroksidasi perlahan dalam lautan iodin sehingga hasilnya tidak valid. Bagaimana metode titrasi iodin itu? Prinsipnya, ketika ada analit atau sampel kita oleh I2, jadi I2 ini mengalami oksidasi sehingga imin tereduksi menjadi ion iodida. Nah, ketika bentuk ion iodida, dia ketemu C2 dan C3. Nah, sehingga dia menggunakan indikator amilum untuk menandai berapakah jumlah vitamin C tersebut. Nah, akhir titrasi ditandai dengan warna biru, yaitu warna senyawa kompleks dari iodin dan amilum. Nah, ini asam ascorbat atau vitamin C ketika direaksikan dengan lautan iodium, dia akan menjadi warna coklat ungu dan sampai iodinnya ini menghilang. Jadi di sini ascorbat ketemu dengan I2, ini warnanya coklat ungu ya. Kemudian di sini dia perlahan-lahan akan tidak berwarna. Nah, ini prosedurnya. Jadi ada 5 pilih sampel. Ketika ditambahkan 25 ml Aquades, ditambah lautan pati. Lautan pati ini berfungsi sebagai indikator ya. Kemudian dititrasi dengan lautan iodin standar dengan sekian konsentrasinya. Air titrasi terbentuk warna biru yang tetap. Nah, volume yang dibutuhkan itu dihitung sebagai volume iodin tadi. Titrasi harus sedang sangat cepat karena apa? Vitamin C mudah mengalami oksidasi. Nah, kekurangannya adalah senyawa lain seperti glutathione atau cysteine akan teroksidasi perlahan-lahan oleh lautan iodin sehingga hasilnya tidak valid. Bagaimana perhitungannya kalau kita menggunakan metode titrasi? Jadi 1 mili 0,1 N iodin
ekuivalen dengan 0,88 mg asam askorbat. Jadi bagaimana menghitungnya? Jadi mili lautan iodin yang dibutuhkan untuk titrasi tadi ya, dikalikan 0,88 mg askorbat dibagi volumenya sampel. Kemudian bagaimana dengan metode zat warna? Nah, ini kalau kita mengenal zat warna, kadar vitamin C ditetapkan berdasarkan titrasinya dengan 2,6 diklorofenol indifenol. Di mana terjadi reduksi 2,6 diklorofenol adanya vitamin C dalam larutan asam. Nah, ini gini, kalau lautan 2,6 diklorofenol ini pada suasana netral atau basah berwarna biru. Ketika dalam asam, dia berwarna merah muda. Kan vitamin C itu kan asam askorbat, jadi kena itu dia berubah menjadi biru, menjadi merah muda. Apabila diklorofenol direduksi oleh asam askorbat, maka akan menjadi tidak berwarna. Bila semua asam askorbat sudah mereduksi, maka kelebihannya ini sudah akan terlihat menjadi pewarnaan. Sehingga untuk perhitungannya ini menggunakan standarisasi larutan vitamin C standar. Jadi di sini kalau kita menganalisa sampel yang kita duga mengandung vitamin C, kita bandingkan dengan standar asam askorbat. Prinsipnya, asam askorbat dioksidasi oleh diklorofenol indifenol menjadi senyawa dihidroaskorbat. Akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah dari kelebihan diklorofenol indifenol. Nah, ini bentuknya, bentuk senyawa kompleksnya. Jadi ini ada senyawa kompleks antara 2,6 diklorobenzenon dan indofenol. Ini jadi ketika asam askorbat ketemu dengan diklorofenol tadi, dia warnanya biru ya. Kemudian karena dia ketemu dengan asam askorbat, dia direduksi sehingga dia berwarna merah. Kemudian prosedurnya, kita membuat urutan pewarna dulu, uji kekuatan pewarna, kemudian kita penentuan kadar vitamin C. Ini prosedurnya di sini. Pertama kita timbang 125 mg larutan diklorofenol tadi ya, larutkan dengan sedikit air hangat dan disaring. Kemudian nitratnya tadi ini dijadikan volume 250 ml dengan tambahan aquades dengan buffer fosfat pH 7,2. Nah, sekarang kita melihat kekuatan warnanya ini, lautan dye atau pewarna ini. Kita titrasi 25 ml lautan yang sudah berwarna tadi dengan larutan vitamin C 0,1 N yang disiapkan dengan melarutkan 176 gram vitamin C dalam aquades sampai 100 ml. Nah, ini kekuatan warnanya adalah volume vitamin C untuk titrasi tadi dikalikan kadar vitamin C. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan kadar vitamin C dalam sampel. Jadi 5 ml larutan dye atau warna tadi dimasukkan ke labu 1 ml ditambah aquades 10 ml. Kemudian kita titrasi dengan sampel yang sudah disiapkan dengan semi mikroburet. Nah, larutan dye biasanya setara dengan 1,06 mg vitamin C. Dengan faktor koreksi 5 ml dibagi 1,06 vitamin C sama dengan 4,7169. Bagaimana kadar vitamin C-nya? Jadi faktor dari ini dibagi mili sampel. Jadi miligram vitamin C dibagi mili sampel kita gunakan. Kekurangannya adalah kadar vitamin C hanya sebagian yang dianalisa dan tidak ada perbedaan antara asam askorbat dan asam dehidroaskorbat. Nah, untuk yang metode spektrofotometer nanti akan saya sampaikan lewat grup WhatsApp ya. Selanjutnya mengenai vitamin B. Vitamin B itu banyak jenisnya. Ada vitamin B1, vitamin B2, B6, B12. Nah, untuk untuk definisinya, untuk membedakannya masing-masing, nanti bisa kalian baca di PPT saya. Ini saya jelaskan secara sekilas. Jadi pertama vitamin B1 atau tiamin, dia bentuknya higroskopis ya. Kemudian mudah larut dalam air. Nah, apa sih gunanya tiamin ini? Tiamin ini membantu sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, bagaimana penentuan vitamin B1 ini? Yaitu menggunakan metode fluorometer, menggunakan kolorimetri, gravimetri, dan mikrobiologis. Nah, pertama dengan fluorometer, jadi prinsipnya adalah oksidasi tiamin atau B1 menjadi tiokrom. Nah, ini karena tiamin ini dapat berpendar dengan sinar UV. Bila senyawa yang dapat berfluorescens,
lain dapat dipisahkan, maka tingkat fluoresensi tiamin akan proporsional dengan kadarnya. Nah, ini menggunakan regen kalium ferricyanida 1% yang baru ya. Nah, bagaimana prinsipnya? Jadi tiamin dia dicampur ini yang kalau yang tadi yang fluorometri, ini kolorimetri. Kalau kolorimetri ini kita menggunakan spektrofotometer visible, yaitu prinsipnya tiamin atau B1 tadi ditambah garam Reinecke sehingga bentuk endapan. Endapannya ditambah dengan aseton sehingga dia larut, kemudian diukur kadarnya pada panjang gelombang 525 nanometer. Nah, kalau kita menggunakan spektrofotometri atau kolorimeter ini, kita membutuhkan standar vitamin tiamin tersebut. Kemudian, penentuan tiamin dengan gravimetri. Tiamin ketika ditambahkan dengan garam Reinecke ini, dia membentuk endapan, endapannya kemudian dikeringkan dan ditimbang. Nah, ini penggunaan metode gravimetri ini hanya dilakukan jika sampel mengandung tiamin di atas 50 mg. Kalau di bawah 50 mg, lebih baik menggunakan metode fluorometer atau kolorimeter. Kemudian, cara lain menggunakan metode biologis. Jadi kita menggunakan bantuan mikroba yang sangat peka terhadap vitamin B1. Tingkat pertumbuhannya sebanding dengan tingkat kekeruhannya. Jadi di sini diperlukan lautan tiamin standar sebagai pembanding. Nah, menggunakan bakteri apa saja? Ada bakteri Ochryomonas danica, bakteri Lactobacillus fermenti, dan Chlorella brevis. Selanjutnya vitamin B2 atau kita kenal dengan istilah riboflavin. Riboflavin seperti ini bentuk strukturnya ini. Dia ini kalau dalam bentuk larutan mudah rusak dan apalagi pada suasana basah. Dan kalau kena cahaya atau sinar UV, dia mudah mengalami oksidasi sehingga analisa harus dikerjakan dalam ruangan yang gelap. Tetapi riboflavin ini relatif stabil pada panas. Kemudian jadi diingat-ingat kalau riboflavin itu tidak stabil pada lautan basah, sinar tampak, dan UV. Lautannya dalam air ini berwarna kuning kehijauan dan menunjukkan fluoresensi kuning sampai hijau yang intensif pada pH 6,8 dan yang akan rusak oleh asam dan basa. Jadi kalau dirangkum seperti ini, riboflavin ketika bereaksi dengan lautan asam dan kena sinar dia menjadi lumiflavin. Kemudian kalau dia pada lautan asam di sini jadi lumikrom yang dia memiliki fluoresensi warna biru. Kalau dia pada kondisi netral membentuk fluoresensi warna kuning kehijauan. Nah, riboflavin ini bisa dianalisa dengan metode spektrofluorometri. Jadi karena dia menghasilkan senyawa yang berpendak atau fluoresen, jadi menggunakan spektrofluorometri. Riboflavin ini dapat diperoleh dengan penyerapan menggunakan fuller's earth dari ekstrak hati segar atau yang lainnya mengandung laktoflavin dalam lautan netral atau asam kuat. Nah, ini kemudian dilakukan elusi dengan lautan dietilamin. Jadi menggunakan kromatografi atau lautan NaOH 0,2%. Kadar vitamin B2 dapat dianalisa secara fluorimetrik karena dia menghasilkan senyawa yang berpendar ya. Nah, ini misalkan ini ada dianalisa cepat riboflavin dalam susu di mana 10 ml susu dalam 1 ml elemennya ditambahkan 20 ml HCl. Kemudian dipanaskan dalam autoklaf dengan suhu sekian selama 30 menit. Nah, kemudian bagaimanakah cara kita untuk menentukan riboflavin? Jadi kita membuat kurva standar lautan standar riboflavin dengan kemuliaan sekian dan kita membuat dengan spektrofluorometri ini. Kemudian analisis vitamin B6, pyridoxine. B6 seperti ini bentuknya. Jadi di sini dia memiliki cincin benzen. Nah, jadi bentuknya pyridoxine, pyridoxal, dan pyridoxamin. Jadi dia mengandung senyawa pyridoxamin ya, menggunakan cincin pyridoxamin di sini karena dia mengandung senyawa nitrogen. Nah, ini kalau dia berikatan dengan fosfat namanya pyridoxal fosfat. Pyridoxine berupa bubuk tak berwarna berasa pahit. Jadi yang vitamin B6 ini rasa pahit dan larut dalam air. Nah, pyridoxine HCl berbentuk bubuk putih bersifat larut dalam air dan alkohol. Pyridoxine atau B6 dapat dianalisa dengan metode kimiawi, mikrobiologi, dan biopsi.
Pyridoxine ini memiliki gugus fungsional fenolat yang tadi saya bilang kayak cincin bensin tadi, sehingga dapat membentuk reaksi warna yang dapat dimanfaatkan dalam teknik analisis. Nah, bagaimanakah prinsip analisa pyridoxine ini? Di sini menggunakan metode Hochberg, Melnick, dan Oser. Pyridoxine atau ikat dibebaskan melalui hidrolisis dengan HCl dan pemanasan. Setelah diasamkan pada pH 3, pyridoxine diserap oleh absorben Leillot. Nah, setelah itu dicuci dengan HCl dan dielusi dengan absorben dan NaOH. Nah, eluatnya ini dijernihkan dengan isoprosil alkohol. Nah, pengukuran ini dia menggunakan ada yang 3 kali pengulangan, ada sempratan saja atau lautannya aja. Kemudian supernatan ditambah lautan standar pyridoxine, supernatan tambah asam borat. Asam borat ini merubah pyridoxine menjadi tidak aktif. Setiap tabung ditambahkan reagen Gibbs yang mengandung 2,6 dikloroquinol kloramida. Jadi pyridoxine ditambah senyawa 2,6 dikloroquinol kloramida membentuk kompleks berwarna biru. Nah, bagaimanakah analisanya? Analisanya karena panjang analisanya di sini. Jadi kita membuat secara bertahap. Nah, jadi sini 100 mg dikloroquinol kloramida dilakukan dengan isopropanol, kemudian disimpan dalam botol gelap dalam lemari pendingin. Bila ketika penyimpanan menimbulkan warna pink, reagen harus dibuang. Kemudian lautan amonia HCl ini kita siapkan dulu. Nah, setelah itu kita masukkan lautan pyridoxine HCl dan kita buat lautan buffer ini. Nah, bagaimana untuk pengujiannya di sini? Jadi ini kalian bisa membaca lebih lanjut di sini ya, jangan dibaca di slide saya. Nah, ini pengujiannya juga bertahap, jadi habis dipojok, disentrifugasi lagi. Jadi kita hanya menggunakan supernatannya atau bagian lautannya itu. Kemudian kita baca transmisinya pada panjang gelombang 620 nanometer di sininya. Perhitungannya seperti ini. ppm-nya pyridoxine sama dengan L2 dibagi L3 min L2. Jadi L2 ini densitas fotometriknya karena dia menghasilkan warna ya. Kemudian L3 L2 ini peningkatan densitas fotometrik karena penambahan 10 mg pyridoxine. Nah, biasanya ini untuk kalian ini pengukuran analisa vitamin B6 ini jangan dilakukan. Kemudian analisis vitamin B12 bentuknya seperti ini, sekompleks ini vitamin B12 itu. Vitamin B12 atau kobalamin dilakukan analisa menggunakan metode mikrobiologis. Jadi, vitamin B12 ini dipisahkan dari makanan memakai lautan buffer asetat pH 4,5. Kobalamin itu tidak stabil ditambah dengan natrium cyanida membentuk cyanokobalamin yang stabil. Nah, kadar vitaminnya ditetapkan dengan menumbuhkan bakteri Lactobacillus leishmani. Bakteri tersebut itu membutuhkan vitamin B12 untuk pertumbuhannya, sehingga kondisinya itu terkontrol, pertumbuhannya spesifik. Kemudian analisa folat atau asam folat atau vitamin B9, yaitu sekelompok senyawa bersumber pada dedaunan hijau, memiliki karakter seperti vitamin. Jadi ini asam folat bentuknya seperti ini. Nah, dia ini merupakan koenzim dalam reaksi transfer gugus 1C. Nah, ini asam folat, ada asam folat, tetrahidrofolat. Nah, bagaimana analisanya? Sama juga dengan vitamin B12 tadi atau kobalamin, asam folat dianalisa secara mikrobiologis. Jadi folat ini bukan nama umum ya. Jadi dia ini bersifat labil terhadap oksidasi, sinar, panas, dan leaching saat makanan diolah. Nah, prinsip analisanya, ya ini asam folat ini diekstrak dari bahan makanan dalam buffer 100 derajat Celcius. Kemudian ekstrak ini dilakukan dengan enzim alfa amilase, protease, dan konjugase. Nah, ini dia menggunakan bakteri Lactobacillus rhamnosus dan diukur presentasinya. Nah, di sini perlu menjadi catatan tersendiri. Asam folat ini harus hati-hati ketika dianalisa karena asam folat mudah mengalami oksidasi dan degradasi fotokimia. Jadi kalau kena cahaya dia sudah berubah senyawanya ini. Nah,
Untuk mencegah oksidasi tadi ditambahkan agen produksi, misalkan kayak asam askorbat, beta mekatoetanol, ditioteol untuk efektif mencegah oksidasinya dari asam folat tadi. Kemudian ada analisis biotin, vitamin B7. Biotin ini dia memakan koenzim untuk sintesis asam lemak, isoleusin dan valin, dan berperan dalam gluconeogenesis. Ini bentuknya biotin. Biotin dianggap sebagai kelompok vitamin B kompleks dan dia dapat larut dalam air dan alkohol. Biotin stabil dalam suasana asam, basah, dan oleh cahaya maupun suhu normal, tetapi tidak stabil pada suhu yang tinggi maupun oleh sinyal oksidator. Nah, analisanya kadar biotin ini menggunakan metode mikrobiologis dan metode Baik, sekian penjelasan mengenai analisa vitamin larut air dalam makanan minuman. Silakan buat resume, tentukan mana sajakah vitamin yang dapat dianalisa dengan metode spektrofotometri, manakah yang bisa dianalisa menggunakan metode BioC, manakah yang bisa dianalisa dengan metode mikrobiologis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.